Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kimia, salam chemistry. Bersama dengan saya Kak Eva akan membahas materi laju reaksi. Nah, yang pertama mengenai pengertian laju reaksi, yaitu perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Untuk lebih lengkapnya, kita akan membahas hukum laju reaksi. Untuk reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D, maka akan berlaku hukum laju reaksi V sama dengan K dikali A pangkat X dan B pangkat Y, di mana V merupakan laju reaksi, K tetapan laju, A dan B konsentrasi reaksi, X dan Y merupakan order reaksi. Nah, order reaksi sendiri adalah pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Misalkan, kita memiliki 3 reaksi. Untuk reaksi yang pertama merupakan reaksi order 0, reaksi yang kedua merupakan reaksi order 1, dan reaksi yang ketiga merupakan reaksi order 2. Jika masing-masing konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali, maka pada reaksi 1 tidak akan terjadi perubahan laju reaksi. Hal ini dikarenakan laju reaksi tidak akan dipengaruhi oleh konsentrasi pada reaksi order 0. Jadi, apabila kita tambahkan konsentrasinya 2, 3, atau 4 kali lipat, sekalipun tidak akan merubah laju reaksi sama sekali. Pada reaksi order 1, pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi adalah 1 kali lipat. Jika kita menambahkan konsentrasi reaksi sebanyak 2 kali lipat, maka laju reaksi akan naik 2 kali lipat. Pada reaksi order 2, pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi sebesar 2 kali lipat. Jika kita tambahkan reaksi sebanyak 2 kali lipat, maka laju reaksi akan naik sebesar 4 kali lipat. Jika kita tambahkan reaksi 3 kali lipat, maka laju reaksi akan naik sebesar 9 kali lipat. Sekarang, bagaimana kita dapat menentukan order reaksi? Nah, untuk menentukan order reaksi ada 2 cara. Yang pertama, jika reaksinya elementer, maka order reaksi sama dengan koefisien reaksi. Contohnya pada soal berikut. Reaksi pada NO2 berikut merupakan reaksi elementer. 2NO2 menjadi NO plus O. Maka berlaku hukum laju reaksi V sama dengan K dikali NO2 pangkat 2. Pangkat 2 di sana merupakan order reaksi dari NO2 karena 2 menentukan koefisien reaksi dari NO2. Yang kedua, jika reaksi yang diketahui bukanlah reaksi elementer, maka kita menentukan order reaksi dengan cara membandingkan data hasil percobaan. Contohnya, jika C ditambah D menjadi reaksi C. Nah, akan tetapi persamaan laju reaksinya bukan V sama dengan K dikali C pangkat 1 karena bukan reaksi elementer, sehingga order reaksinya perlu kita cari menggunakan data hasil percobaan pada contoh soal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya akan semakin meningkat. Yang kedua, ada luas permukaan bidang sentuh. Suatu zat akan bereaksi apabila bercampur dan bertumbukan. Padatan berbentuk serbuk halus memiliki luas permukaan bidang sentuh yang besar daripada padatan berbentuk lempeng ataupun butiran. Semakin besar permukaan bidang sentuh atau sama dengan semakin kecil partikel, maka frekuensi tumbukan akan semakin tinggi, sehingga reaksi akan berlangsung lebih cepat. Laju reaksi berbanding lurus dengan luas permukaan bidang sentuh. Yang ketiga, suhu. Dengan naiknya suhu, akan banyak partikel memiliki energi kinetik di atas energi aktivasi. Maka molekul tersebut bergerak lebih cepat, sehingga kemungkinan lebih besar terjadinya tabrakan antar molekul zat bereaksi. Dengan demikian, kenaikan suhu akan memperbesar laju reaksi. Yang keempat, keberadaan katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi.
akan tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen. Katalis menyediakan jalur alternatif reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan jalur reaksi tanpa katalis, sehingga dengan adanya katalis membantu reaksi agar berjalan dengan lebih cepat. Oke, sekarang sudah paham ya mengenai materi laju reaksi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam chemistry. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.